Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan untuk bisa hadir di kegiatan konseling kelompok hari ini, untuk bisa berkenan mengikuti kegiatan dengan sukarela tanpa paksaan. Sebelum kegiatannya dimulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoanya boleh dipimpin sama sebelah kiri saya. Baik, kita awali kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini juga untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Enggak Ibu, saya kembalikan. Sebelum kegiatan dimulai nih, udah ada yang tahu belum sih layanan konseling kelompok itu apa? Belum. Nah, jadi layanan konseling kelompok itu pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di suatu kelompok. Di sana ada konselor, ada juga konseli. Nah, jumlahnya tuh minimal 2 orang, teman-teman. Di sana juga ada mengungkapkan dan memahami masalah si kliennya seperti itu. Terus tujuannya tuh untuk mengembangkan kemampuan si konseli agar bisa sosialisasinya baik, terus komunikasinya juga baik gitu. Nah, di kegiatan konseling kelompok ini juga ada asas-asasnya. Udah ada yang tahu belum asas-asasnya itu apa? Belum. Asas keterbukaan, Bu. Ya benar. Jadi kita tuh dari anggota kelompok satu sama lain harus saling terbuka, harus saling jujur, terbuka sama masalah yang kita hadapi seperti itu. Terus gimana, Bu, kalau misalnya nanti dia misalnya bocorin rahasia aku, gimana, Bu? Nah, di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi antara anggota satu sama yang lainnya harus memegang rahasia apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, dan apa yang kita praktekkan di kegiatan kelompok ini harus kita rahasiakan gitu. Terus di sini juga ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman semua harus sukarela dengan senang hati mengungkapkan masalahnya atau problemnya gitu. Terus ada asas kekinian. Jadi masalah yang dibahas di dalam kegiatan kelompok itu masalah yang terkini gitu, yang emang betul-betul urgent, terus harus dibahas hari ini juga gitu. Terus ada asas kenormatifan. Jadi setiap anggota kelompok harus bisa menghargai pendapat satu sama lain, terus harus bisa menjaga bahasa juga, tutur kata juga. Nah, kita kan udah tahu nih tujuannya, terus konseling kelompok itu apa, terus asas-asasnya apa. Tapi belum kenalan. Biar kenal satu sama yang lain, gimana kalau kenalan dulu? Gimana dari sebelah kanan saya, boleh? Boleh. Perkenalkan, sebutkan nama sama hobinya aja deh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Wangsari, hobi saya bersepeda. Perkenalkan, nama saya Elisa, hobi saya membaca. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Gustiana Putri, hobi saya memasak sekaligus memakan. Bagus. Udah kenal sama saya kan? Perkenalkan, nama saya Mila Rosiana, hobinya olahraga. Udah kenal satu sama yang lain ya? Sudah. Nah, biar suasananya nggak tegang, terus konseling kelompoknya berjalan dengan baik dan lancar, gimana kalau kita icebreaking biar kenal, terus biar nggak kaku gitu ya? Iya, nggak canggung ya? Ya bisa gampang banget. Ikuti apa yang ibu katakan. Oke. Bisa dipahami? Bisa contohin. Hah? Contohin dulu. Ya, ketika ibu bilang pegang mata, kalian ikuti apa yang ibu katakan. Mata. Ya, pegang mata gitu. Terus ikuti apa yang ibu lakukan. Ketika ibu bilang pegang mulut, ikuti apa yang ibu lakukan. Jadi pegang telinga. Ya, siap. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tangannya di atas. Bokelek, Bu. Ikuti apa yang ibu katakan. Pegang mulut. Ya, bisa belum fokus ya. Sekali lagi. Wah, apa punishment-nya tuh? Biar seru ya. Ya. Saya ada reward dan punishment-nya dong. Oh iya, nanti di akhir ya. Ya, oke. Ya. Ikuti apa yang ibu lakukan. Pegang kaki. Catat, Bu. Ayu salah. Sekali lagi ya, lebih fokus lagi ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Pegang hidung. Nah, bagus, sudah fokus semua ya. Tepuk tangan buat kita. Berarti aku menang, Bu. Soalnya mereka salah 2 Ya, kali. bisa. Jadi Satu-satu, kamu yang pertama ya. untuk mengungkapkan masalah ya.
konseling kelompok. Jadi kita menyelesaikan masalah Kan yang aku ada di yang kelompok menang, ini. Bu. Ibu Untuk mah gitu, mengungkapkan intimidasi. masalahnya yang pertama dari Anissa dulu. Masalah Betul. pribadi yang dirasakan, yang perlu dibahas, atau yang mengganggu pikiran, mengganggu keseharian, mengganggu sosialisasi Tapi bisa Anissa. dijamin kan Bu, Ayu sama ini Nisa nggak akan bocor? Iya kan kita ada asas kerahasiaan di sini. Oke lah. Jadi gini Bu, aduh gimana ya Bu ceritainnya. Saya tuh sedih tapi nggak bisa nangis Bu. Ya gimana nih? Ya saya tuh capek Bu jadi anak broken home. Oh, jadi permasalahan yang Nisa hadapi sekarang tuh capek, ngerasa lelah, jadi anak yang broken home gitu. Kadang bingung gitu aku tuh harus memihak siapa. Oh gitu. Apakah ibu kah atau ayah kah? Tapi keduanya tidak ada yang aku ingin ikuti gitu. Pihak. Oke. Tapi kadang butuh juga gitu. Ngelihat misalnya Nisa nih kalau lagi status sama ayahnya bikin bumerang, aku tuh suka kayak kok aku nggak bisa kayak gitu ya sama bapak aku gitu. Oh, oke. Itu masalah yang sedang Nisa hadapi sekarang ya. Coba selanjutnya ke Nisa. Kalau saya sih ya Bu, cuma kurang percaya diri aja sih. Jadi di kelas itu lebih pasif. Oh, jadi Kurang aktif. jadi siswa yang pasif gitu, nggak aktif gitu. Karena kurang percaya diri gitu. Oh, boleh ke Ayu. Kalau permasalahan saya tuh kurang memiliki banyak pengetahuan. Nah, sehingga saya tuh malu dan tidak dapat mengungkapkan pendapat gitu Bu. Oh, oke. Kita semua udah mengungkapkan masalah masing-masing ya. Kita diskusikan sama-sama, sepakati bareng-bareng masalah siapa nih yang mau kita bahas di kegiatan kelompok hari ini. Ayu aja deh, soalnya aku pernah ngerasain itu juga. Oke, kita bahas tentang masalah pribadi dari Ayu ya teman-teman. Terus teman-teman boleh nggak berpendapat apa sih menurut kalian solusinya yang bisa kalian kasih untuk teman kita Ayu. Siap. Mulai dari Anissa, gimana Anissa? Nah, baik teman-teman, jadi masalah yang mau kita ambil di kegiatan kelompok ini masalahnya Ayu ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin berpendapat tentang masalah yang Ayu hadapi sekarang. Saran yang bisa teman-teman kasih untuk Ayu, boleh dari Anissa. Anissa atau Nisa Bu? Anissa. Ya jadi mungkin ya Ayu, aku nggak maksud ngeguruin. Cuman mungkin dari masalah yang Ayu rasain, mungkin salah satunya ikhtiar yang bisa dijalankannya bisa cari-cari referensi dengan cara membaca buku atau Tete suka baca atau suka nonton? Suka baca sih. Baca ya. Nah, kalau misalnya Tete suka baca, Tete bisa main. Kalau aku sih suka lihat-lihat tuh. Kalau aku kan sukanya ke mall ya. Nah, apa sih kalau di mall tuh kan suka ada kayak Gramet gitu kan, toko bukunya. Dan aku tuh suka lihat orang-orang pada baca apa sih, orang aku mah gak suka kan. Nah, mungkin Tete karena suka baca bisa tuh ke toko buku. Walaupun Tete misalnya lagi kismin, saya nggak punya uang, bisa aja ngambil buku baca-baca. Yang penting Tete dapat ilmu atau referensi. Terus kan sekarang mah dipermudah ya Teh ya, di internet tuh kayak banyak ebook Tete bisa download. Kalau aku kan lebih sukanya nonton, ya udah kalau misalnya pengen dapat ilmu aku nonton YouTube aja cara misalnya menyelesaikan aljabar dari Anu misalnya. Aku mah gitu Teh. Itu sih kalau menurut aku. Makasih. Bagus untuk usulannya dari Anissa ya. Jadi bagus nih Yu. Jadi untuk membaca juga mampu meningkatkan pola pikir, kreativitas, dan kemampuan verbal yang Ayu punya. Terus karena membaca juga akan memberikan kosakata. Jadi kosakata Ayu bisa bertambah, jadi bisa berpendapat di kelas gitu. Jadi ningkatin pola pikir, kreativitas, kemampuan, percaya diri juga bisa ningkat kalau emang wawasan Ayunya cukup kayak gitu. Terus ada usaha apa yang bisa Ayu maksimalkan atau usahakan gitu dari pendapat dari Anissa gitu. Usaha yang kedepannya bisa Ayu lakukan tuh apa kira-kira? Mungkin akan mencoba cara lain gitu dengan cara tadi usulan dari Anissa itu untuk menonton
kan lebih memudahkan ya untuk mencari sumber-sumber di YouTube, internet. Pasti kan semua orang itu sekarang itu mempunyai HP ya. Mungkin Betul. seperti itu. Semoga berhasil. Fighting. Oke. Sekali lagi tambahan nih, usaha apa yang kira-kira bisa Ayu lakukan dari Teh Nisa? Masukan usaha apa sih yang bisa Ayu lakukan? Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya di kelas itu materinya kurang bisa nangkep, kalau aku itu lebih suka belajar bareng teman. Jadi biasanya itu lebih mudah diterangin sama temennya daripada sama gurunya. Jadi kayak lebih masuk gitu. Jadi belajar bareng-bareng. Oh, bareng-bareng kayak kita melakukan konseling kelompok kayak ini ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk ningkatin percaya diri, terus ningkatin untuk Ayu bisa berpendapat di depan muka umum atau berpendapat nyanggah omongan orang gitu ya kasarnya, itu Ayu bisa membaca, menonton, bisa melakukan sesuatu hal yang bisa nambah wawasan Ayu gitu. Jadi ningkatin pola pikirnya, kreativitasnya bertambah kayak gitu. Jadi bisa kerkom juga ya saya. Iya, Semangat ya. semangat. Semangat buat Oke. kita. Nah, untuk teman-teman nih, kesan-kesannya apa untuk ikutin kegiatan konseling kelompok kali ini? Kesan-kesannya apa? Boleh siapa aja? Aku tadi ditanya terus, boleh disalin Oh, nggak? boleh. Nisa, kesan-kesannya apa untuk setelah mengikuti konseling kelompok hari ini? Jadi tambah teman sih, jadi kayak lebih deket gitu. Hai. Bisa, ayo. Salam. Kalau boleh Ayu, apa kesan-kesannya nih dari masalah yang Teh Ayu bahas kan sekarang? Jadi ya itu jadi tambah teman, jadi paham gitu cara untuk menyelesaikan masalah mengenai pembelajaran, dapat tips-tips juga gitu dari rekan-rekan gitu. Sama-sama. Semoga berguna. Semoga bermanfaat. Oke, baik ya teman-teman, terima kasih untuk bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bisa terbuka, udah bisa saling ngasih saran satu sama lain. Makasih untuk kehadirannya dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Teh Ayu masalahnya bisa terselesaikan. Amin. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kelompok hari ini dipimpin doa lagi Teh Anissa. Oke. Karena tadi sudah saya buka, mari saya tutup juga dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, dengan berdoa pertanda bahwa kegiatan kelompok hari ini udah selesai teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.